Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq Amrillah, NPM 18124557. Di sini pada mata kuliah Kapita Selekta ini, saya akan membawakan materi yang berjudulkan Perkembangan Pendidikan Islam Indonesia dengan subbab materi yang berjudulkan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0. Pendidikan merupakan sebuah pengaruh bimbingan atau arahan dari orang yang dewasa kepada anak yang kecil yang belum dewasa agar mereka nantinya menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang matang. Pendidikan juga merupakan sebuah kegiatan untuk menuntun anak-anak atas segala kodrat mereka agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pendidikan Islam adalah sebuah pengarahan perkembangan manusia pada sisi jasmani, akal bahasa, dan tingkah laku dan kehidupan sosial. Pendidikan Islam juga merupakan sebuah usaha dari orang yang muslim yang dewasa untuk mengarahkan kepada anak yang belum dewasa yang muslim, membimbing mereka pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak tersebut melalui ajaran agama Islam. Lanjut kepada pembahasan utamanya, yakni kehidupan masyarakat pada masa 4.0 atau pada masa revolusi industri. Para pemikir barat telah mengingatkan bahwa akan munculnya sebuah era revolusi versi terbaru, yang mana menurut Alvin Toffler, beliau menyatakan bahwa akan muncul super industry society. Beliau menganggap akan berlakunya stres, sebuah kekeliruan dan kurangnya interaksi antar individu masyarakat. Pada era ini juga banyak memberikan kesempatan-kesempatan baru dalam berbagai bidang, sekaligus memberikan tantangan yang kompleks dan lebih sulit. Sehingga dengan adanya tantangan-tantangan tadi menuntut akan kualitas SDM yang lebih mumpuni dan menguasai ilmu pengetahuan serta mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Islam pada masa era revolusi industri 4.0 ini berada pada titik persimpangan jalan. Persimpangan jalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam pada masa ini membawa implikasinya masing-masing. Pendidikan Islam lebih memilih apakah akan tetap bertahan pada pola sistemnya yang sudah dahulu kala atau bahari. Apabila tetap bertahan dengan seperti itu, maka harus bersiap dan rela bila nantinya pendidikan Islam semakin tertinggal. Dan jika mau membuka dirinya, pendidikan Islam harus siap menerima 4.0 dengan segala konsekuensi dan akibatnya. Tetapi apabila siap membuka diri, akan bisa bersaing dengan yang pendidikan yang lain. Pendidikan Islam era 4.0 sangat perlu untuk membuka dirinya lagi agar bisa mempertahankan eksistensinya, yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta berorientasi dengan masa depan. Pendidikan Islam pada masa revolusi 4.0 mengalami ketertinggalan yang membuatnya kerap kali mendapatkan kritikan tajam. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, adanya cultural lag atau gagap dalam budaya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketimpangan antara kecepatan iptek dan kecepatan dari perkembangan adanya pendidikan. Lalu yang kedua, yakni adalah stigma kelas 2, yang mana faktor ini bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk faktor yang lahir dikarenakan adanya faktor yang pertama, yaitu faktor gagap teknologi tadi. Keterlambatan pendidikan Islam dalam merespon perkembangan iptek dan realitas sosial inilah yang membuat pendidikan Islam merasa nyaman dengan stigma kelas 2 ini. Lanjut yang ketiga, yaitu adanya dikotomi ilmu atau pembagian ilmu. Hal ini sampai saat ini dikotomi antara pendidikan agama Islam atau PAI dengan ilmu umum seperti IPA, IPS serta bahasa masih menjadi pekerjaan rumah dalam memajukan pendidikan Islam, meskipun banyak yang melakukan upaya integrasi namun masih belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Adapun faktor yang terakhir, yaitu keempat, adanya dualisme politik. Hal ini dikarenakan adanya tarik ulur antara dua lembaga yang menaungi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Banyaknya protes dan keluhan yang telah dilayangkan
tetap tidak mampu untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi ini. Adanya perbedaan kebijakan antara Kemendikbud dan Kemenak kerap kali memicu polemik antar keduanya. Contoh polemik yang dihadapi oleh kedua lembaga ini diantaranya adalah pada permasalahan gaji, sertifikasi guru, intensif pendidikan, dan hal yang lainnya yang merupakan contoh dari hal ini. Jikalau pendidikan Islam di era 4.0 ini ingin mewujudkan yang kontekstual dan keluar dari permasalahan yang menimpa seperti uraian di atas, maka hendaknya permasalahan-permasalahan tadi dapat dipecahkan. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi dan perubahan pada segala bentuk aspek-aspek yang ada pada pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.